Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada sore hari ini kembali kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan muji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun keadaan saat ini kita tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi hati kita, roh kita tetap di dalam Tuhan. Mari kita persiapan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur bagi Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu pujian. Tinggikan dirimu, ku bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Dirikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan
mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau masih beri kesempatan bagi kami untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, walaupun di tengah-tengah keadaan seperti ini Tuhan. Tapi roh kami tetap bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Kau lawat setiap ibadah pada saat ini Tuhan. Kau lawat umat-Mu. Biarlah roh sukacita Tuhan tetap mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan kami siap memuji Tuhan dan siap memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Haleluya. Kita bersyukur dalam keadaan sulit seperti ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memimpin langkah kita. Tuhan selalu menuntun langkah kita. Karena itu mari kita mau angkat satu pujian berkata, setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Tiap langkahku Tuhan pimpin. Haleluya. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bila imanku
mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang baik. Dia mati, Dia bangkit, bahkan Dia naik bagi kita. Kita bersyukur bahwa Dia telah mengirimkan Roh yang kudus untuk memimpin kita. Dia sungguh baik, Dia amat baik. Haleluya. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada
di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan. Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan. Allah kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Terima kasih Bapa. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Biarlah Roh Kudus yang memenuhi hati pikiran kita, Roh Kudus yang menjamah hati pikiran kita. Terima kasih Bapa. Mari kita mengangkat satu pujian. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya, haleluya Yesus. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan.
penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari urapi setiap hati pikiran kami, urapi hati pikiran jemaat-Mu, biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau pakai hamba-Mu dengan urapan yang daripada Engkau Tuhan, biarlah Kau pakai lidah bibir hamba-Mu, sehingga firman-Mu boleh menerobosi hati pikiran kami. Terima kasih Bapa, dan kami siap mendengar kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan, amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Shalom kepada seluruh jemaat Gereja Bethel Maranatha Tegal yang ada di rumah masing-masing. Saya bersyukur bisa menjumpai saudara semuanya lewat pemberitaan firman ini, sekalipun masih bisa disampaikan lewat online seperti ini. Namun yang terpenting, saudara semuanya di rumah masing-masing bisa diberkati Tuhan, dan firman Tuhan selalu memberikan terang di dalam hidup kita, terutama di saat-saat seperti ini. Nah, tema firman Tuhan pada saat ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Maka saya mengambil tema, mengapa Yesus harus naik ke surga. Saudara,
Untuk bisa memahami ini, saya mengajak saudara untuk membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 4b sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ketujuh, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna, lebih bermanfaat bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara, untuk bisa memahami ini, sekali lagi akan saya baca ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, untuk memahami tema ini, mengapa Yesus harus naik ke surga, dari ayat ini mari kita ajukan dua pertanyaan penting. Pertanyaan yang pertama berkata demikian: mengapa lebih bermanfaat Yesus harus pergi atau naik ke surga? Mengapa, saudara? Dari yang saya pelajari dan saya renungkan, ada dua jawaban yang penting pertanyaan ini. Yang pertama, Yesus harus pergi meninggalkan murid-muridnya, naik ke surga, kembali ke Bapa di surga. Yang pertama, karena jika Yesus tidak pergi naik ke surga, Yesus hanya melayani dengan keterbatasan. Mengapa? Karena Yesus dalam wujud sebagai manusia jasmani, manusia dengan tubuh saya dan saudara seperti ini, itu artinya Yesus dikongkong oleh keterbatasan. Dia tidak omnipresent atau tidak maha hadir. Karena itu jika Yesus dalam kondisi sebagai manusia, maka Injil itu tidak bisa diberitakan ke seluruh dunia. Karena hanya mengandalkan Yesus yang tidak omnipresent, tidak maha hadir. Makanya dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Injil itu bisa diberitakan ke seluruh dunia sampai ke ujung dunia jika Roh Kudus itu diberikan kepada seluruh murid-murid atau setiap orang percaya, sehingga bisa tersebar ke seluruh dunia. Makanya Yesus harus pergi ke surga, harus naik. Yang pertama alasannya karena Yesus jika masih di bumi seperti ini dibatasi oleh tubuh jasmani manusiawinya, sehingga Dia tidak maha hadir, dan itu menghambat penyebaran Injil ke seluruh dunia. Yang kedua, dalam wujud sebagai manusia, ya, Yesus itu hanya melaksanakan rencana kehendak Bapa, yaitu sebagai manusia setelah turun dari surga sebagai manusia, kemudian sebagai manusia Dia tunduk sepenuhnya kepada Bapa, melaksanakan seluruh rencananya sampai finishnya mati di kayu salib, kemudian hari ketiga bangkit, kemudian Dia harus kembali. Hanya sejauh itu. Makanya di ayat yang ke-5 tadi dikatakan begini: tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Itu artinya pergi kepada Bapa.
yang sudah mengutus dia dari surga turun ke dunia sebagai manusia. Dan selesai sampai di kayu salib, bangkit hari ketiga, dia harus kembali. Jadi pertanyaan pertama, mengapa Yesus harus naik ke surga atau pergi ke surga? Karena dua hal inilah. Yang kedua, pertanyaan yang terakhir. Mengapa Roh Kudus yang harus datang ke dunia ini? Ya, sekali lagi pertanyaan kedua, mengapa Roh Kudus harus datang ke dunia ini? Saudara, pertanyaan ini menjadi penting untuk situasi hari ini. Karena itu saya menjawab berdasarkan pemahaman yang saya renungkan, mengapa Roh Kudus harus diturunkan menggantikan keadaan Yesus di muka bumi ini. Yang pertama, jawabannya adalah karena setiap murid Yesus, setiap orang percaya, Yesus bisa menilai murid-muridnya atau setiap orang percaya tidak akan sanggup menghadapi dunia yang sudah jatuh ke dalam tangan setan dan penuh dengan masalah, sakit penyakit, penderitaan seperti ini. Setiap orang percaya, setiap murid Yesus tidak akan pernah sanggup menghadapinya dengan kekuatannya sendiri. Makanya di pasal 14 ayat ke-16 dikatakan begini, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini yang utama, saudara. Yesus tahu bahwa setiap orang percaya, setiap murid-muridnya tidak akan pernah mampu menghadapi dunia yang sudah jatuh ke dalam tangan iblis dan penuh dengan dosa, penderitaan, kejahatan, sakit penyakit, kesulitan hidup seperti ini. Setiap orang percaya tidak pernah sanggup. Ini menjadi penting, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Dunia ini betul-betul luar biasa. Dunia ini penuh dengan yang namanya masalah, penyakit, kejahatan, kesulitan hidup, bencana alam, aniaya, penuh seperti itu. Ya. Karena itu, saudara, seperti contohnya hari ini, ya, siapa yang bisa menghadapi situasi hari ini berkenaan dengan virus corona? Kita tahu orang-orang hebat, artinya orang-orang Kristen, termasuk pemimpin-pemimpin Kristen, sudah tahu maksud saya, tidak ada yang kebal, banyak yang kena dan akhirnya juga kembali ke tangan Tuhan atau meninggal. Mungkin kita bertanya, Pak, bukankah mereka itu orang-orang yang penuh dengan iman, tiap hari belajar firman Tuhan, artinya penuh dengan firman juga. Kenapa kena? Itu membuktikan, saudara, bahwa dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, iblis atau setan, di dalam banyak penderitaan, termasuk sakit penyakit. Tuhan tahu setiap kita tidak akan pernah mampu menghadapi situasi ini. Tidak akan pernah, saudara. Karena itu peringatan buat kita semua. Jangan pernah pikir bahwa corona ini adalah virus biasa. Informasi yang saya terima, corona itu lebih ngeri dibanding dengan SARS dan HIV. Karena kalau orang sudah terkena virus corona, itu tidak hanya menyerang sistem pernafasan atau paru-paru, tapi juga menyerang sistem kekebalan. Ada dokter yang berani mengatakan begini, walaupun orang itu dinyatakan sudah sembuh dari virus corona atau COVID-19, begitu dia keluar dari rumah sakit,
maka kekebalan tubuhnya tidak lagi sama, tidak lagi normal. Menurut penelitiannya, setiap orang yang sudah dinyatakan sembuh, ya bahkan para dokter di Jepang juga menyelidiki, itu sistem kekebalannya menjadi tidak normal atau berkurang. Bahkan sewaktu-waktu virus itu bisa bekerja aktif kembali, bahkan bisa menular kepada orang lain lagi. Maka ada sebuah nasihat, orang yang sudah terkena seperti itu, positif, itu setahun itu harus diawasi dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bertemu, karena ada potensi virus itu aktif kembali dan kuat, maka akan terjadi lagi penularan. Karena itu situasi seperti ini, ada beberapa daerah sudah dinyatakan sebagai zona hijau. Artinya sudah tidak ada kasus lagi virus corona. Namun saudara, ada satu hal yang perlu disampaikan di sini berkenaan dengan hal ini. Jika suatu daerah atau suatu negara akibat virus ini ekonominya terancam menjadi hancur lebur dan tidak bisa dibangun lagi, maka kemungkinan mereka akan memakai metode yang namanya herd immunity. Apakah herd immunity? Herd immunity itu adalah situasi di mana cukup banyak orang dalam satu populasi, daerah atau negara yang memiliki kekebalan tubuh terhadap infeksi sehingga dapat secara efektif menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Nah, untuk dapat melakukan hal ini, maka ada dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan vaksin. Yang kedua, dengan membiarkan 70% populasi penduduk itu di daerah itu atau di negara itu, ya, membiarkan 70% populasi terinfeksi virus itu, sehingga akan mendapatkan kekebalan antibodi secara alamiah. Nah, saudara perhatikan, sampai hari ini virus corona itu belum ada vaksinnya, belum ada. Menurut penyelidikan, minimal setahun ke depan baru bisa ditemukan vaksinnya. Walaupun beberapa negara sudah mengklaim bisa menciptakan virus antivirus ini atau vaksinnya. Nah, karena belum ada vaksin ini, maka pilihan jatuh kepada yang kedua. Apa itu saudara? Membiarkan 70% populasi penduduk daerah itu atau negara itu terinfeksi virus ini, ya, sehingga nanti akan terjadi munculnya penduduk dengan memiliki kekebalan tubuh secara alamiah setelah itu terjadi. Makanya kita harus hati-hati saudara. Jangan sampai ketika sudah dinyatakan zona hijau atau tidak ada kasus lagi, ya, maka dibebaskanlah mal-mal dibuka, pasar-pasar dibebaskan, toko-toko dibuka, rumah makan dibebaskan, fasilitas-fasilitas dibebaskan, semua hal yang bersifat umum dibebaskan, dan penduduk dibiarkan menikmati aktivitas menjadi normal kembali seperti sebelumnya, ya, sehingga tanpa disadari tiba-tiba 70% penduduk itu terinfeksi. Sehingga ada tiga hal yang mengerikan terjadi. Yang pertama saudara, maka penduduk di situ kehilangan separuh jumlah penduduk itu terinfeksi dan meninggal karena daya tahan tubuhnya menjadi tidak kuat menghadapi virus itu. Sisanya sekian persen, itulah yang disebut dengan manusia baru
yang memiliki kekebalan tubuh sehingga sanggup menghadapi situasi virus berikutnya. Kalau ini terjadi, saudara, maka itu mengerikan sekali. Artinya apa? Artinya rumah sakit itu kewalahan menghadapi situasi di mana tiba-tiba banyak penduduk 70% itu terinfeksi, tidak terkendali. Itu mengerikan sekali. Nah, dunia itu sudah seperti ini, saudara. Kalau dibiarkan murid-murid Yesus itu tanpa diberi pendamping, yaitu pribadi Roh Kudus, seperti janji Tuhan, maka Tuhan tahu bahwa tidak ada orang percaya itu sanggup menghadapi situasi dunia yang seperti ini. Nggak ada yang sanggup, saudara. Bahkan kalau kita tinjau Alkitab, sebelum Tuhan mengadakan pengangkatan, maka terjadi begitu banyak krisis. Tidak hanya aniaya, tidak hanya munculnya perang, tidak hanya munculnya sakit penyakit yang menular, tidak hanya bencana alam, namun juga adanya aniaya demi aniaya. Itu artinya tidak ada orang percaya atau murid Yesus yang sanggup menghadapi itu dengan kekuatannya sendiri. Mereka semuanya, kita semuanya memerlukan kehadiran Roh Kudus yang dikirim Tuhan dari surga untuk menyertai kita pribadi lepas pribadi. Di dalam Roma pasal 8 ayat ke-9 dikatakan bahwa Roh Kudus itu disebut dengan rohnya Yesus, Roh Kristus. Makanya ketika Yesus itu di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16 tadi, aku akan minta kepada Bapa agar mengutus Dia, yaitu Roh kebenaran, Dialah yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Selama kita ini menjadi orang percaya, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, yaitu rohnya Yesus. Berarti sesungguhnya walaupun Yesus itu naik ke surga meninggalkan murid-muridnya, sesungguhnya rohnya Yesus sama dengan pribadi Yesus sendiri itu hadir dalam setiap hidup kita. Itulah sebabnya Yesus disebut sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Artinya setiap orang percaya itu disertai oleh Tuhan dengan kehadiran Roh Kudus atau Roh Yesus. Tujuannya apa? Agar dimampukan menyertai setiap orang percaya untuk menghadapi dunia yang sudah jatuh dalam dosa, penuh dengan sakit penyakit menular seperti ini, penuh dengan bahaya, penuh dengan bencana, penuh dengan peperangan, bahkan penuh dengan aniaya masa depan ini, saudara. Jujur, saya pribadi membayangkan hal ini menjadi ngeri, saudara. Ada sebuah rasa takut ilahi. Kalau sampai orang-orang Kristen, saya dan saudara sebagai murid Kristus itu tidak dipersiapkan sejak dini, tidak dibekali dengan kebenaran firman Tuhan untuk membangun dasar-dasar iman orang percaya atau saudara semuanya, tidak akan pernah sanggup untuk menghadapi setiap gejolak krisis di dunia yang makin hari makin penuh dengan bahaya ini. Itulah sebabnya Yesus itu ngomong gini, lebih baik aku pergi. Kenapa hatimu berduka? Di ayat yang dikatakan tadi itu, ayat ke-6. Kenapa hatimu berduka? Karena Yesus tahu bahwa murid-murid itu sudah terbiasa hidup bersama Yesus, makan bareng, tidur bareng, pergi bareng, kemana-mana bareng, ya. Di mana matanya murid Yesus itu sudah terbiasa melihat Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Lewat Yesus sudah disaksikan air
diubah menjadi anggur. Yang sakit disembuhkan. Hanya 2 roti dan 5 ikan, ya, terjadi mujizat, bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum yang perempuan dan anak-anak. Ya, coba bayangkan saudara. Murid Yesus juga melihat orang mati dibangkitkan. Setan tidak hanya diusir, tapi juga dikalahkan. Murid Yesus sudah terbiasa melihat kekuasaan Tuhan seperti itu. Makanya begitu Yesus ngomong mau pergi, semuanya berduka hatinya. Namun Yesus itu memberi penghiburan kepada dia, lebih baik aku pergi, agar Roh Kudus turun kepada kalian semuanya, menyertai kalian semuanya, sehingga kalian bisa menghadapi dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini. Oleh pertolongan Roh Kudus yang kukirim kepadamu, kamu baru bisa menghadapi dunia ini. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, kenapa Roh Kudus yang diturunkan harus turun ke dunia ini menggantikan kehadiran Yesus? Yang kedua, yang terakhir, agar Injil itu dapat diberitakan ke seluruh dunia, ujung bumi. Makanya di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, ya, jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan pergi, ya, ke Yudea, Samaria, ya, sampai ke ujung bumi. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya lewat kehadiran Roh Kuduslah maka Injil itu bisa tersebar ke seluruh ujung bumi. Artinya keselamatan bisa sampai ke manapun dunia ini ada, sehingga lebih banyak diselamatkan daripada ada di dunia ini. Dia terbatas dengan tubuh jasmaninya, ya, dia tidak omnipresent, dia tidak mahadir, sehingga Injil terhalang untuk disebarkan kemana-mana. Makanya Roh Kudus diturunkan agar Injil bisa diberitakan kemana-mana, saudara. Hari ini kita belajar, intinya, kenapa Yesus harus naik ke surga? Agar Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang percaya. Karena Roh Kudus itu, ya, yang memampukan setiap kita untuk menghadapi banyak masalah. Roh Kudus atau penghibur ini dikata parakletoi. Itu artinya, ya, pribadi yang dipanggil untuk mendampingi kita. Yang pertama, pribadi yang dipanggil untuk mendampingi kita, ya, sehingga kemanapun kita pergi, Roh Kudus itu mendampingi kita. Artinya menjadi penolong kita, ya. Yang kedua, Roh Kudus juga diartikan sebagai parakletos, artinya pembela di dalam sebuah perkara. Artinya Roh Kudus itu akan memampukan kita menghadapi masalah-masalah di mana kita memerlukan pembelaan dari Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara dan saya untuk kembali kepada firman Tuhan. Mari kita kembali memperbaiki hubungan kita dengan pribadi Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hidup kita, karena dikirim oleh Tuhan, dicurahkan 2000 tahun lalu kepada orang-orang yang percaya. Harusnya kita bersyukur, saudara, dengan pribadi Roh Kudus sekarang ini kita mendapat kekuatan untuk menghadapi dunia yang sudah jahat dan penuh dosa seperti ini. Tuhan sudah ngomong bahwa kita tidak dibiarkan sebagai yatim piatu. Artinya Tuhan itu menyertai kita sampai selama-lamanya lewat Roh Kudus atau Roh-Nya. Hari ini apapun persoalan saudara, baik itu persoalan ekonomi, usaha pekerjaan saudara, sakit penyakit yang menyerang kita, atau kesulitan hidup apa saja saudara, Tuhan sudah sediakan pribadi untuk menolong kita.
tidak hanya membawa kita hidup dalam kebenaran, namun juga Dia siap untuk menolong kita dalam situasi sesulit apapun juga. Saya bersyukur dalam 2 hari ini saya melihat tangan Roh Kudus itu mengerjakan pertolongan buat saya. Beberapa hari lalu, tepatnya hari Jumat, itu anak saya mengeluh. Dia merasakan kurang enak badan. Kemudian Sabtu pagi dia mulai panas. Kita beri obat seperti biasanya, tapi tidak turun. Dia suhu badannya makin panas sampai 39,94 dan panas sekali. Dia mengeluh kesakitan, pusing, menggigil, demam. Itu bertahan sampai Minggu pagi. Kita masih obati lagi, ya. Kita doakan terus, ya. Sampai akhirnya Minggu siang ada dokter yang rela datang memeriksa dia. Dia berkata, "Pak, ini perlu dibawa ke rumah sakit. Kalau suhunya sudah sekian itu membahayakan dia. Jadi lebih baik dibawa ke rumah sakit. Kemungkinan ini tidak hanya infeksi atau radang amandel, kemungkinan ada tipesnya." Namun saya masih minta coba obat dulu. Lalu dia beri resep, saya beli obat. Namun Minggu malam Senin itu, saya merasakan bahwa anak saya tidak tahan. Lalu saya dan istri sepakat untuk membawa dia ke rumah sakit. Saya terus belajar komunikasi dengan pribadi Tuhan, atau dalam hal ini Roh Kudus. Roh Kudus, Tuhan atur agar situasinya, karena ini melalui BJS, Tuhan atur sedemikian rupa agar lancar semuanya. Kebetulan oleh anugerah Tuhan saya kenal, walaupun belum terlalu dekat, dengan owner dari rumah sakit ini. Kemudian dia menelpon saya ketika saya sudah mulai bawa mobil. "Bapak ada di mana?" "Saya ada di Kapten Ismail sedang OTW." "Oke. Bapak pakai mobil apa?" "Pakai mobil ini," saya sebutkan. "Oke, nanti satpam di depan akan menyambut, kemudian di dalam nanti manajer saya akan ngurusi semuanya. Ya, semua akan diurusi. Bapak tenang saja." Ya. Nah, kemudian sampai di rumah sakit, betul saudara. Ya, 2 satpamnya tiba-tiba lari-lari menyambut kami, kemudian langsung diatasi, kemudian majelis turun tangan, kami disuruh duduk saja, semua diberesi. Ya. Urusan BPJS, urusan kamar, urusan ini itu sebagainya, semua diberesi. Dari situ saya melihat tangan Tuhan terlur untuk membuat semuanya menjadi lancar. Namun pergumulan kami tidak di situ, saudara. Karena waktu anak sudah masuk, ya, dalam pengobatan itu ada 2 bagian di mana tiba-tiba anak saya mengalami sesak napas mendadak. Setelah disuntik oleh susternya, salah satu bagian obatnya, tiba-tiba dia mengalami sesak yang luar biasa dan saya waktu tidak ada, ya. Kemudian istri saya yang tentu saja dia berdoa agar segera mengalami kelegaan nafas, ya, diberi bantuan pernapasan sebagainya, sekitar 10 menit, 15 menit mulai lega. Kemudian tengah malam lagi besoknya mengalami hal yang sama, ya. Ketika disuntik anti pendarahan karena mimisen, tiba-tiba sesak lagi, ya. Dia panik, ya, karena sesak nafas. Kemudian saya selain berdoa dalam hati juga membuat dia harus tenang dengan kata-kata. Akhirnya dia reda setelah sekitar 5-10 menit. Kemudian malam harinya, malam terakhir, saya dan istri berdoa, kami tumpang tangan, dan saya ingat salah satu firman Tuhan berkata, "Berdoalah dalam roh." Salah satu terjemahannya adalah berdoa dengan menggunakan bahasa roh. Lalu ketika saya tumpang tangan, saya hanya berbahasa roh, hanya berbahasa lidah saja terus, ya. Sambil pikiran saya tertuju pada Tuhan, hanya berbahasa roh terus, ya, beberapa menit, ya. Terus saya hanya berbahasa roh saja. Kenapa, saudara? Saya belajar untuk bergantung kepada pribadi Roh Kudus. Karena tidak ada yang bisa lagi dikatakan dengan bahasa Indonesia. Maka ketergantungan saya kepada Roh Kudus hanya lewat bahasa itu, ya. Entah apa yang disampaikan Roh Kudus lewat bahasa itu saya nggak ngerti, tapi yang jelas
keluhan-keluhan dari hati manusia batin saya itu ditangkap Roh Kudus oleh bahasa itu, kemudian disampaikan kepada Bapa di surga, diterjemahkan Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang mengerti sehingga doa-doa saya sampai di surga. Dokter ngomong begini, jika sepanjang malam tidak panas lagi, maka besok pagi boleh pulang. Puji Tuhan, sepanjang malam anak saya tidak panas, dan pagi itu anak saya bisa boleh pulang, ya. Itu hanya apa, saudara? Karena pribadi Roh Kudus itu yang ada dalam hidup saya. Saya belajar untuk mengandalkan Dia. Karena Dialah, Roh Kuduslah, satu-satunya pribadi yang tinggal di dalam kita. Itu Roh Yesus itu yang menyanggupkan kita untuk menghadapi setiap masalah. Tidak hanya sakit penyakit yang kami hadapi, namun apapun persoalan saudara, hanya Roh Kuduslah kita bisa bergantung, mengandalkan Dia, meminta pertolongan Dia, dan Dia sanggup untuk menyertai kita, membawa ke dalam kemenangan demi kemenangan. Karena itu hari ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, saya mengajak saudara semuanya, ayo kembali kepada firman Tuhan, kembali bina hubungan dengan Roh Kudus. Sadari Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara. Kembali komunikasi dengan Dia, kembali berbicara dengan Dia, kembali membangun hubungan yang manis lagi dengan Dia, sehingga setiap persoalan yang hadir dalam hidup kita semuanya, kita tetap bisa mengandalkan Dia, sehingga Dialah sumber kemenangan kita. COVID-19 belum selesai, saudara. Tidak tahu sampai berapa bulan ke depan, mungkin bisa awal minggu Juni kita sudah bisa ibadah bersama lagi dalam gedung gereja seperti ini, atau diperpanjang lagi, kita tidak tahu. Tapi ancaman virus COVID-19 itu masih luar biasa. Kita perlu bergantung kepada pribadi Roh Kudus, tidak hanya dalam perlindungan Dia, tapi juga dalam segala perkara. Mari bergantung kepada Roh Kudus yang sudah diturun kepada kita semuanya, untuk menyertai kita tidak hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Amin. Untuk firman Tuhan, saya mengajak saudara semua yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama dengan rendah hati. Mari fokus kepada pribadi Yesus, dan lewat Roh Kudus yang ada dalam hidup kita masing-masing, kita minta tolong kepada Dia agar menolong setiap saya dan saudara apapun persoalan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk turun ke dunia sebagai manusia, menjalankan rencana-Mu dengan sempurna sampai finish mati di kayu salib. Lalu hari ketiga Dia bangkit, kemudian 40 hari kemudian Dia harus naik ke surga. Sebelum Dia naik, Dia berkata pada murid-muridnya agar murid-muridnya tidak bersedih dan berduka cita, karena lebih baik engkau naik ke surga, agar Roh Kudus itu diturunkan menyertai setiap murid-muridnya, menyertai setiap kami semuanya sebagai orang percaya, untuk menjalani kehidupan kami. Karena engkau tahu bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak sanggup menghadapi dunia ini yang sudah jatuh dalam tangan iblis, yang sudah jatuh dalam dosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan peperangan, penuh dengan bencana alam, penuh dengan penderitaan, aniaya dan sebagainya. Kami perlu bergantung dan mengandalkan pribadi Roh Kudus saja, yang sudah dikirim dalam hidup kami masing-masing, sudah tinggal dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami harus bergantung penuh kepada pribadi Roh Kudus, sehingga jika Tuhan izinkan kami masih bisa menjalani waktu-waktu ke depan, tahun-tahun ke depan yang penuh dengan tantangan, ketergantungan kami kepada Roh Kudus itu akan membuat kami disanggupkan menang terhadap segala situasi, segala krisis, dan segala bahaya. Terima kasih Roh Kudus, meteraikan setiap firman sudah kami dengar, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Semuanya Tuhan menolong kami, agar firman ini tidak menjadi berita mimbar saja, tapi menjadi suluh dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Tuhan, terima kasih, Engkau dipuji dan disembah di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua terima firman dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin.
Saudara, kiranya dengan pemberitaan ini saudara semua diberkati, dan kita akan kembali berjumpa dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu depan ini. Kiranya semua saudara tetap dalam kondisi sehat, diberkati dan baik-baik saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai jumpa kembali. Shalom.